Halo, hari ini saya akan membahas sebuah lensa dari Nikon yang beberapa waktu belakangan sering banget saya gunakan, yaitu lensa Nikon Z26mm f2.8. Lensa ini baru dikeluarkan Nikon pada bulan Februari 2023 dan masuk ke Indonesia di kuartal kedua atau kuartal ketiga ya. Nah, dengan harga $500. Nah, ketika masuk ke Indonesia kurang lebih 9 jutaan barangkali ya. Tapi memang 9 jutaan ya. No. Wait. Pada awalnya, saya lebih sering menggunakan lensa 35mm di tas saya. Nah, dengan adanya 26mm ini, apakah akan menggantikan posisi 35 di dalam tas saya? Lensa ini adalah lensa terkecil, ya. Dia sangat tipis, lensa model pancake tertipis, terkecil, teringan ya. Yang dengan autofocus untuk Z mount full frame, ya. Nah, jadi lensa ini merupakan lensa 26mm pertama yang dikeluarkan Nikon. Sebelumnya Nikon mungkin sudah pernah mengeluarkan lensa 24mm, 28mm. Nah, tapi ini 26mm menjadi lensa pertamanya. Kalau kita lihat, lensa 26mm ini nggak jauh berbeda dengan lensa sebelumnya, lensa 28mm. Sama-sama pendek, tapi yang 26mm ini jauh lebih pendek daripada lensa 28-nya. Bahannya juga lebih kokoh, yang 26 ini terbuat dari metal. Selain itu, untuk focusingnya dia keluar begini ya. Kalau kita lagi fokus lebih dekat, dia fokusnya akan keluar. Ini kalau kita motret di lingkungan yang berdebu, ini bisa nyedot debu dan ini bisa bikin kamera atau lensa Anda kotor. Ya, makanya ini ada filternya, filter ukuran 52. Bisa jadi ini untuk melindungi terbentur atau kemasukan debu. Beberapa kali saya temui kalau saya lupa mencopot landscape dan saya nyalakan kameranya akan mendapatkan pesan error seperti ini, dan itu mungkin terjadi karena focusingnya tertahan oleh landscape-nya. Ini hanya tinggal pencet shutter dan dia akan kembali normal. Saya sudah melakukan uji coba di Bogor untuk menggunakan lensa ini. Saya memotret di Surya Kencana. Di situ saya street hunting lah ya, sendirian. Di situ saya motret orang-orang, saya motret suasana pasar, suasana di Surya Kencana, Chinese Town. Nah, di sana yang saya temukan adalah lensa ini fokusnya cepat, tapi memang tidak secepat lensa Z Nikon lainnya ya. Iya. Beberapa yang saya temukan lensa ini di f2.8 dia ada fall off-nya, jadi kayak ada vignette-nya. Ya, tapi di body Nikon ini bisa ada vignette control-nya, ada normal, high, sama low. Jadi di sini saya menggunakan yang high, jadi memang tidak terlihat. Tapi kalau memang ada vignette-nya, kita bisa menghapusnya atau kita bisa melakukan post processing di Photoshop atau Lightroom ya. Dan lensa ini tidak menggunakan coating seperti lensa Z lainnya. Kalau kita foto berlawanan matahari, dia sedikit ada ghostingnya ya, jadi ada kayak pendar-pendar warna juga ya. Saya juga coba untuk melakukan pengambilan video dengan lensa ini di dekat rumah saya menggunakan gimbal. Saya ingin mencoba seberapa luaskah lensa ini untuk video, enak nggak sih dipakai untuk video. Tapi yang saya temui adalah lensa ini misalnya kita menggunakan AFF ya, dia akan mencari-cari, akan terdengar kayak squeaky apa ya, kayak ngik, fokusnya mencari-cari ya. Filter yang digunakan adalah filter ukuran 52mm. Jadi kalau kita mau ngambil video, saya belum pernah menemukan filter ND untuk lensa ini ya. Jadi selama saya ngambil video, saya hanya menggunakan f kecil ya, bukaannya kurang lebih sampai 8 mungkin sampai 11 untuk mengimbangi kompensasi dari speednya. Mungkin kalau di suasana malam kita bisa menggunakan f2.8 ya, atau sore ya, sore menjelang maghrib kita bisa menggunakan f2.8 ya agar mendapatkan bokehnya ya. Kesimpulannya seperti apa? Apakah lensa 26mm ini bisa menggantikan 35mm ini? Menurut saya bisa ya, karena lensa ini kecil, compact, jadi saya tidak perlu repot-repot masukin dalam tas yang kecil. Berikutnya lensa ini juga tidak terlalu buruk hasilnya, emang enak juga untuk motret ya. 35 ini mungkin akan tetap saya pakai juga, tapi mungkin untuk intensitas saya gunakan lebih banyak lensa ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.